Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihi salam, termasuk kisah ketika dirinya dikaruniai seorang anak laki-laki pada usianya yang sudah lanjut. Sementara istrinya adalah seorang wanita tua yang mandul dengan maksud agar manusia tidak pernah berputus asa terhadap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya, Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 hingga 3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu agar beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Surat Maryam ayat 7. Kesolehan Nabi Yahya ini sudah terlihat sejak masa anak-anak. Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, Ma'mar mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang anak yang mengatakan kepada Yahya bin Zakaria, "Mari kita main bersama." Lalu Yahya menjawab, "Sesungguhnya kita diciptakan bukan untuk bermain." Ada yang mengatakan bahwa ini adalah maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Quran Surat Maryam ayat 12. Ibnu Katsir juga menyebut riwayat dari Qatadah bahwa Al-Hasan berkata ketika Isa dan Yahya bertemu, lalu Isa berkata kepada Yahya, "Mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku, sesungguhnya engkau lebih baik dariku." Yahya berkata, "Mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku, sesungguhnya engkau lebih baik dariku." Lalu Isa pun mengatakan kepadanya lagi, "Engkau lebih baik dariku, aku memberikan salam kepada diriku sendiri, sementara Allah memberikan salam kepadamu." Dan Allah pun memberikan keutamaan kepada mereka berdua. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah seorang anak Adam kecuali dia akan melakukan sebuah kesalahan atau berkeinginan untuk melakukan kesalahan, namun tidak pada diri Yahya bin Zakaria." Sedangkan tentang kematian ayahnya, Nabi Zakaria, maka terjadi perbedaan riwayat dari Wahab bin Mumbi. Apakah Nabi Zakaria mati secara wajar ataukah ia dibunuh? Hal ini terdapat dua riwayat. Abdul Mun'i meriwayatkan dari Idris bin Sinan dari ayahnya, dari Wahab bin Mumbi, mengatakan bahwa Zakaria lari dari kaumnya lalu masuk ke sebuah pohon. Lalu mereka pun mendatanginya dan menggergaji pohon itu. Tatkala gergajinya itu mengenai otot-ototnya dan ia pun merintih, lalu Allah mewahyukan kepadanya, "Jika rintihanmu tidak mereda, pasti aku akan menjungkalkan bumi dan apa-apa yang ada di atasnya." Maka Zakaria pun menghentikan rintihannya sehingga dirinya terpotong dua. Ini diriwayatkan dalam hadis yang marfu. Namun terdapat riwayat Ishaq bin Bashar dan Idris bin Sinan dari Wahab bahwa ia mengatakan bahwa ada orang terbelah di dalam pohon itu adalah Sya'ya. Adapun Zakaria meninggal secara wajar. Wallahu a'lam. Sedangkan tentang pembunuhan putranya Yahya, mereka banyak menyebutkan sebab-sebabnya. Sementara yang paling masyhur menurut Ibnu Katsir adalah bahwa sebagian raja di Damaskus pada zaman itu ingin menikahi wanita-wanita yang menjadi mahram mereka atau wanita-wanita yang tidak halal untuk mereka nikahi. Hal ini mendapat penentangan dari Nabi Yahya alaihi salam. Sehingga terdapat seorang wanita yang meminta kepada seorang raja yang menyukainya agar memberikan hadiah kepadanya darah Yahya. Lalu dikirimlah seseorang untuk membunuh Yahya serta membawakan kepala dan darahnya di atas sebuah nampan ke hadapan wanita itu. Namun demikian, ada pula yang mengatakan bahwa cerita pembunuhan Nabi Yahya tersebut bersumber dari Israiliyat yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnahnya, bahkan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam. Mereka juga merujuk kepada pengertian dari kata salam atau keselamatan, termasuk diselamatkannya dari kematian yang tidak menyenangkan.
Al-Qadi ketika menjelaskan firman-Nya yang artinya, Isa berkata, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 33. Bahwa kata salam merupakan ungkapan yang memberikan keamanan, seperti keamanan di dalam berbagai kenikmatan dan dihindarkannya dari hal-hal yang tidak menyenangkan atau merusak. Seakan-akan dia, Nabi Isa alaihissalam, bertanya kepada Tuhannya dan meminta darinya tentang apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Yahya. Dan pastinya para nabi akan mendapat pengabulan doa, dan ada 3 keadaan terbesar manusia yang membutuhkan keselamatan, yaitu hari kelahiran, hari kematian, dan hari kebangkitan. Ketiga keadaan tersebut membutuhkan keselamatan dan terkumpulnya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlindungi dari berbagai rasa sakit dan hal-hal mengerikan dalam setiap keadaan itu. Tafsir Al-Razi Juz 3 halaman 303. Dengan begitu mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang dialami Nabi Yahya adalah sesuatu hal yang mustahil, karena Yahya adalah seorang nabi yang dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berita tersebut adalah berasal dari Israiliyat, dan sebagaimana kebiasaan orang-orang Israel adalah ingin merendahkan dan mengecilkan para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, yang pasti di dalam kisah-kisah para nabi dengan segala keunikan dan kesabaran mereka semua, termasuk kisah Nabi Zakaria dan Yahya, di dalam memikul beban kenabian sebagai pelita umat-umatnya, ada banyak pelajaran yang bisa diambil oleh manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah kesabaran mereka dalam mengemban amanah risalah dan dakwah, kesabaran terhadap perlakuan buruk kaumnya ketika mendengar dakwah mereka, kesabaran untuk tidak tergoda oleh berbagai tarikan-tarikan dunia yang dapat menyimpangkan mereka dari jalan risalah dan dakwah, serta sifat-sifat mulia lainnya yang ada di dalam diri orang-orang mulia itu. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan pertolongan dan bantuannya kepada mereka semua ketika mendapatkan kesulitan di dalam menyampaikan risalah-risalahnya, yang hal itu sudah menjadi janjinya kepada mereka, sebagaimana firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdiri saksi-saksi atau hari kiamat. Quran Surat Ghafir ayat 51 hingga 52. Bagaimana Allah menolong para Rasul dan Nabi-Nya serta orang-orang yang bersamanya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui hal ini, karena di tangannya lah segala kebaikan dan dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sementara manusia hanya dituntut untuk bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah kepahlawanan mereka dan menghiasi kehidupannya dengan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.